Memuliakan Tuhan adalah sikap hidup orang yang rendah hati. Hari ini kita diajak untuk boleh memuliakan Tuhan. Maka kita akan merendahkan hati kita sehingga kebesaran Tuhan boleh kita lihat dan akui. Ungkapan pujian boleh keluar dari jiwa kita yang sekaligus menyehatkannya. Sepanjang kesombongan, kecongkakan menguasai diri kita, maka berbagai kelebihan kehebatan akan menutupi mata iman melihat perbuatan Tuhan. Selamat hari Minggu Advent ketiga Bapak Ibu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 1 ayat 46b sampai 55. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tindakan Allah sebagai penyelamat menggembirakan hati. Ada catatan yang dipersaksikan Alkitab. Maryam bersuka cita saat sudah keluar dari Mesir. Hana juga saat Tuhan memperhatikan doanya. Begitu juga Maria yang bergembira. Jiwanya memuliakan Tuhan. Bila dipikir-pikir, apakah jiwa yang memuliakan Tuhan menjadi gembira? Atau karena gembira, jiwanya memuliakan Tuhan? Ternyata keduanya satu kesatuan. Yang memuliakan bergembira, namun yang bergembira juga mengungkapkan jiwa yang memuliakan Tuhan. Maria masih muda. Ternyata muda bukan berarti tidak dapat memuji Tuhan. Ia tidak menunggu tua kemudian memuliakan Tuhan. Biarlah kita dari generasi ke generasi menjadi orang-orang yang suka memuliakan Tuhan. Tua, muda, semua boleh memuliakan Tuhan. Pemahaman Maria akan firman Tuhan juga mempengaruhi isi pujiannya. Maka yang kedengaran di sana adalah perbuatan Tuhan, bukan tindakan manusia dengan segala keberhasilannya. Dia boleh melihat perbuatan Tuhan dalam dirinya, bahkan bagi banyak orang. Sebagai orang yang berdosa, manusia tentunya sangat membutuhkan juru selamat. Lalu tugas tanggung jawab yang diberikan baginya disyukuri sebab dia adalah hamba-Nya. Perkenanan itu adalah hal yang baik, sehingga mulai dari terjadinya momentum itu, maka segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kutuk dosa tidak lagi mencengkeram diri, tidak menghalangi luapan kegembiraannya. Maria tidak fokus akan beratnya tugas yang diperkenan baginya, namun dia merasakan sukacita oleh perbuatan Tuhan bagi umatnya, dengan kehadiran juru selamat yang menyelamatkan. Ketundukan kepada Tuhan dengan berbagai beban tidak mengganggu jiwa seseorang. Justru dalam diri yang memuji ada jiwa yang sehat. Banyak lagi ungkapan Maria sebagai buah dari sukacitanya. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus.
dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Begitulah juga rahmat Tuhan boleh sampai bagi orang yang menghormatinya. Jadi selalu tercurah terus-menerus, bukan hanya dulu, namun terus mengalir dari masa ke masa bagi mereka yang senantiasa menghormatinya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Tuhan tidak berdiam diri di dalam interaksi umat manusia. Kumpulan orang congkak tidak menyukakan Tuhan, sehingga mereka tidak dapat tetap bertahan di dalam kumpulannya. Kehadiran Tuhan Yesus ternyata memberi dampak positif bagi umat manusia secara sosial, ekonomi, juga secara spiritual. Patutlah Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kamu perbuat kepada salah seorang dari yang paling hina ini, itu semuanya sedang melakukannya untukku." Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dia adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Di Advent yang ketiga ini kita boleh bersuka cita sebab sudah semakin jelas kita mengerti betapa Dia mengasihi kita, menganugerahkan kebaikan-kebaikan bagi umat ciptaannya. Tekanan, penderitaan tidak menghalangi kita boleh bersuka cita, sebab jiwa kita dalam kebebasannya memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami terima hari ini. Kami adalah hamba-Mu yang boleh berbahagia di Advent ketiga ini melakukan tugas-tugas yang diembankan bagi kami. Kami tetap bahagia sebab Engkau memberi kami tugas yang boleh kami lakukan dengan penyertaan-Mu. Sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Jiwaku memuliakan Tuhan, dan gembira
kekuatan tangannya, mencerai-beraikan orang congkak, cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia turunkan orang berkuasa, dia turunkan dari tahtanya, dia tinggikan orang-orang yang rendah, dia meninggikan orang-orang yang rendah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia limpahkan segala yang baik, Dia limpahkan kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia tolong Israel hamba-Nya, sebab Dia ingat rahmat-Nya, seperti janji-Nya pada nenek moyang, pada Abraham dan keturunannya selamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.